Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton dimanapun berada, kembali kita dalam acara bedah rubrik Majalah Suara Hidayatullah. Terima kasih telah setia manteng dan menonton channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Jangan lupa untuk terus menonton video-video yang kita buat, yang kita produksi, dan insya Allah akan banyak inspirasi yang didapatkan. Dan seperti pada hari ini, hari Sabtu, kita akan membedah suatu rubrik di Majalah Suara Hidayatullah, yaitu dalam rubrik laporan khusus Majalah Suara Hidayatullah. Yang ini kali ini memang kita agak sedikit lambat, tapi nggak apa-apa. Ini menarik untuk kita kupas. Ini dalam rubrik laporan khusus Majalah Suara Hidayatullah edisi September 2022. Sudah dapat majalahnya? Kalau belum dapat, jangan lupa silakan sampaikan di link komen. Nanti kita akan berikan dan kita akan japri kepada pemirsa dan penonton yang ingin mendapatkannya. Baik, dalam laporan khusus edisi September 2022, kita mengupas tentang suatu liputan yang berjudul Membangun Kampung Mu'alaf Togutil. Nah, Masya Allah, ini mungkin para penonton dan para pemirsa belum pernah dengar Togutil, istilah Togutil. Di mana sih Togutil? Kalau kita sering dengar mungkin istilah Baduy. Baduy itu sudah menjadi hal biasa. Tapi kalau suku Togutil ini masih belum banyak yang mendengarkannya atau mengetahuinya. Nah, untuk mengetahui itu kita akan kupas dan kita akan dalami lebih lanjut dengan menghadirkan pembicara-pembicara kita. Kita hadirkan dua pembicara. Langsung yang pertama kita akan sapa pembicara kita, yaitu Ustadz Mahladi Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz Mahladi? Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua adalah Ustadz Samani Harjo. Beliau adalah Ketua Posdai Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sama nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para penonton, para pemirsa dimanapun berada, pertama kita akan mengupasnya dari Ustadz Mahladi Murni. Beliau adalah yang menulis di Majalah Suara Hidayatullah yang berjudul Membangun Kampung Mu'alaf Togutil. Nah, ini sebagai pengantar saja ya, Ustadz Mahladi. Di media sosial, di YouTube, itu kita dapatkan satu video, kalau tidak salah setahun yang lalu, ya, dapatkan ada cerita tentang suku Togutil yang memanah memanah suatu masyarakat dari kampung lain. Nah, pertanyaan saya nih, Pak Mahladi atau Ustadz Mahladi bisa menulis ini, apakah tidak menyeramkan ketika masuk ke wilayah itu, dan mungkin bisa ceritakan gimana situasinya masyarakat suku Togutil, dan kalau digambar itu kan sepertinya menyeramkan. Seperti apa? Silakan Ustadz Mahladi untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ahmad dan para pemirsa. Jadi awalnya kita mengangkat suku Togutil ini adalah ketika memang kita mendapat informasi yang serupa ya, bahwa suku Togutil ini diceritakan adalah suku yang ganas, bahkan sempat memanah salah seorang pengunjung desa. Jadi dia keluar, kemudian ada salah satu masyarakat yang ingin menyeberang, kemudian dia belum sempat memanah tapi menarik busurnya begitu, dan itu tertangkap oleh kamera gitu ya. Nah, saya juga membaca itu. Justru dari situlah saya berpikir ini suku ganas sekali begitu ya. Ini suku ganas sekali. Tetapi ternyata ada dai muda. Ya, dai muda Hidayatullah yang selama ini sudah bertahun-tahun membina suku itu. Nah, ini kan seperti kontra, ini ganas tapi kok ada dai muda. Yang menjadi menarik itu adalah dai-nya muda. Dai muda, dan dia bukanlah penduduk Maluku Utara. Dia itu orang Demak, orang Jawa itu ya. Kemudian hijrah ke sana, ditugaskan ke sana, dan dia membina. Nah, ini sebuah poin yang menarik ya. Pertama yang akan kita kupas ketika itu, saya bicara kepada beberapa teman, ini suku benar ganas atau tidak. Mungkin saja mereka melakukan itu karena ada suatu sebab. Nah, mungkin begitu.
Yang kedua, bagaimana ini dai muda ini kok bisa sampai membina mereka? Bagaimana caranya? Menghadapi sebuah suku yang ganas dalam tanda petik seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, atas dasar pertanyaan itulah ya, pertanyaan-pertanyaan itu saya bilang ke teman-teman Posdai, mereka yang banyak mensupport ya liputan-liputan saya, ayo kita ke sana. Gitu ya. Kita ke sana, kita kunjungi dai itu. Kita dapatkan cerita yang benar-benar berasal dari orang yang pernah bertemu dengan mereka. Nah, qadarullah memang kami tidak hanya bertemu dengan dai tersebut namanya Ustadz Nur Hadi, tetapi Ustadz Nur Hadi itu mengatakan, ayo kita temui mereka di lapangan. Nanti akan kita lihat seperti apa sebetulnya mereka. Nah, kira-kira itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita flashback kembali ke belakang bahwa saya sebagai Biro Humas DPP Hidayatullah bersama Departemen Komunikasi dan Penyiaran ya, DPP Hidayatullah juga bersama dengan Posdai sekarang ini sedang melakukan sebuah proyek penulisan buku. Nah, buku itu berisi tentang dai muda Hidayatullah yang militansinya luar biasa hebat ya. Sekarang ini zamannya kan generasi rebahan gitu ya. Kemudian banyak anak-anak muda yang ya kita lihat kehidupan metropolis lah seperti itu ya. Ternyata kita punya harapan yang besar ketika melihat dai-dai muda ini betapa gigihnya di berdakwah di daerah pedalaman itu. Itu menumbuhkan semangat. Ternyata ini masih ada yang seperti ini. Nah, karena itulah kami bersama Posdai ingin mengupas kehidupan mereka. Plus kami juga ingin mengatakan bahwa nilai-nilai yang pernah dibangun oleh para pendiri Hidayatullah dengan segala militansinya ternyata memang sudah merasuk ke dalam anak-anak muda Hidayatullah. Buku inilah buktinya. Nah, jadi ini bagian dari proyek membuat buku Dai Muda Hidayatullah. Betul, Dai Muda Hidayatullah yang sebagian besar juga kontennya nanti akan kita publikasikan di majalah kita, di majalah Hidayatullah. Walaupun nanti edisi lengkapnya itu ada di buku tersebut. Dan kita rencanakan buku tersebut insya Allah ya, jika Allah memudahkan itu akan terbit di Silatnas Hidayatullah yang kemungkinan besar akan dilaksanakan bulan November tahun depan. Wah, berarti yang mau mendapatkan buku tadi, buku Dai Muda Hidayatullah, jangan lupa datang di Silatnas ya. Betul. Insya Allah nanti kita akan dapatkan. Ya. Baik, Senoldi, tentunya kan mendatangi suku pedalaman itu tidak seperti datang di kota-kota ya. Betul. Yang jalannya lancar, lurus-lurus aja. Betul. Nah, mungkin bisa dieksplor nih, seperti apa sih wilayahnya itu untuk mendatangi mereka? Betul. Jadi kami terbang dari Jakarta menuju ke Halmahera ya. Jadi Togutil itu tinggal ya di Maluku Utara, Halmahera. Jadi kami terbang ke sana. Ya tentulah terbang kan cukup jauh ya, harus transit dulu. Sampai di Halmahera belum selesai. Kami harus menyeberang lagi begitu ya, berjalan lagi di daratan, naik mobil biasa itu ya, 5 jam sampai ke Tobelo. 5 jam sampai ke Tobelo. Nah, terus bermalam di situ, menginap di situ. Dari Tobelo kemudian kami berlayar lagi sekitar 5 sampai 6 jam sampai ke Maba Utara. 5 sampai 6 jam. Di laut, terombang-ambing di laut ya. Dan yang menarik itu ya, ada sebuah jalur itu yang memang tidak dilewati oleh masyarakat umum ya. Kita memaksakan untuk lewat jalur itu dengan harapan bisa lebih cepat tiba di sana. Begitu ya. Ternyata jalur itu jalur yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena kata nelayan di situ ombaknya ekstrim kalau sudah melewati agak siang. Ekstrim, tinggi sekali. Begitu ya. Kemudian kalau kita menepi ke pantai supaya menghindari ombak itu, di pantai itu ada buaya laut. Jadi buaya laut itu jauh lebih ganas dibanding buaya darat, sehingga para nelayan itu nggak berani untuk menepi ke pantai. Terpaksa harus menjauh dengan risiko terombang-ambing oleh ombak yang besar. Jadi ternyata benar kami agak kesiangan berlayar, akhirnya kami menemui ombak yang sangat besar itu ya.
Sampai-sampai kita tim kita ada 3 orang dari Jakarta, ada Pak Muin, dia bendahara Posdai, kemudian ada Ustadz Sohibul Anwar, Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran DPP Hidayatullah. Kita di atas perahu itu, kemudian ya kita sudah berasumsi ya sudahlah ini kayaknya berakhir nih petualangan kita sampai di sini. Ternyata Allah selamatkan gitu ya. Setelah sampai di sana, kemudian nah sampai di pantai itu kita turun, ternyata belum selesai, belum ujung. Kita disambut oleh beberapa masyarakat yang akan mengantar kita dengan motor untuk sampai ke tempat Taugutil tadi ya. Tapi bukan tempatnya, kita masih masuk hutan sedikit. Nah, motor itu berapa lama? Ada sekitar 2 jam lah. 2 jam. Dengan jalanan yang kecil gitu ya. Tetapi itu masih disyukuri karena kabarnya beberapa tahun yang lalu itu nggak bisa motor, nggak harus jalan kaki. Nah, jadi Ustadz Nur Hadi itu kalau ketika sampai itu berjalan kaki itu ke tempat mereka. Dan itu lama sekali. Bayangin motor aja 2 jam. Bagaimana kalau harus jalannya lurus kaki atau berbelok-belok? Karena itu masuk satuan pemukiman, jadi kawasan transmigrasi. Jadi kadang-kadang ya biasa ada beceknya, ada inilah, ada rintangan begitu ya. Ya, jadi alhamdulillah kami akhirnya sampai di tempat itu, di sebuah mushola kecil gitu ya. Nah, kemudian ternyata di situ sudah dikumpulkan suku-suku Taugutil itu sudah dikumpulkan gitu kan, kita bisa bertemu dengan mereka dengan pakaian yang seadanya mereka itu ya. Tetapi mereka ini sudah terbina, artinya sudah dibina oleh Ustadz Nur Hadi, dan alhamdulillah mereka sudah muslim. Sudah muslim walaupun ya karena masih mu'alaf ya, kita masih harus bersabar membina mereka, belajar mengaji segala macam ya. Jadi intinya banyak hal menarik. Jadi silakan nanti dibaca di majalah kita, semuanya itu menarik. Bagaimana wawancara kita dengan mereka, menggambarkan situasi mereka itu ada di kupasan tersebut. Gimana mau wawancaranya? Apa mereka sudah berbahasa Indonesia atau seperti apa, Bu? Sebagian di antara mereka memang sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia, walaupun ketika kita tanya masih malu-malu, ngomong, kadang-kadang senyum-senyum gitu ya, dan jawabannya singkat-singkat. Jadi kita harus bertanya, jangan sampai bertanyanya, Pak tolong jelaskan, nggak akan dijelaskan, itu paling senyum-senyum mereka. Tapi kalau jawabannya iya atau tidak, nah itu dijawab sama mereka. Jadi kita juga berhasil juga mewawancarai aparat desa setempat gitu ya, Pak Lurah setempat, dan Pak Lurah itu juga mendukung baik rencana Posdai untuk membangun sebuah perkampungan mu'alaf di sana. Bahkan Pak Lurah itu mengatakan kami siap untuk membuatkan KTP dan KK untuk mereka gitu ya, jika mereka sudah mau tinggal dan menetap di perkampungan yang nanti akan dibangun oleh Posdai. Masya Allah. Baik, para penonton dan para pemirsa yang berada, ini menarik ceritanya. Nanti kita akan kembali kupas ya. Jadi perjalanan yang sedemikian jauh ya, 5 jam naik pesawat, 6 jam naik darat, kemudian 5 jam lagi naik lewat laut, 2 jam lagi naik motor. Perjalanan yang tidak singkat ya, untuk kemudian bertemu dengan masyarakat suku terasing ya gitu ya. Masyarakat suku terasing, dan untuk kemudian mengajarkan Islam di sana. Nah, ini sebuah tantangan yang semestinya bisa kita semua melakukannya. Tapi ini kemudian dilakukan oleh kawan-kawan dari Posdai. Gitu ya Pak Samani ya. Apa sih program yang sedang dijalankan di sana Pak? Dan mungkin bisa ceritakan gimana awal mulanya kemudian Posdai membina masyarakat di sana. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi Posdai itu adalah sebuah lembaga yang konsen di bidang dakwah, terutama dakwah pembinaan masyarakat di daerah pedalaman, terpencil, juga daerah-daerah perbatasan. Gitu ya. Nah, salah satunya adalah di suku-suku pedalaman ini ya, ada beberapa suku yang sudah dibina oleh Posdai. Ya, salah satunya adalah suku Taugutil ini. Ya, dengan adanya kita tempatkan dai kita yang di sana, yaitu Ustadz
Nur Hadi yang aslinya orang Jawa, istrinya juga Jawa, ya. Tapi kemudian beliau mempunyai mempunyai semangat yang tinggi untuk membina orang-orang suku pedalaman. Jadi awal mulanya memang ini ya, kita ada kepedulian terhadap orang-orang yang memang ya bagaimana kita katakan itu ya, suku di pedalaman, mereka juga belum mengenal peradaban yang maju gitu ya. Bahkan kita pernah ada pengalaman itu anggota kita itu ya, ketika dakwah di salah satu suku pedalaman, ketika bawa motor ya, orang suku pedalaman itu dengar suara motor aja lari terbirit-birit. Gitu. Juga ketika kita mau menyelenggarakan salat Idul Adha, kemudian malamnya kita tentu kita dari kota membawa pengeras suara, membawa genset dan seterusnya itu. Kemudian ketika sorenya maghribnya itu kita takbir, mereka lari ke hutan karena mendengarkan kerasnya suara pengeras suara itu. Artinya kita menghadapi orang-orang yang belum mengenal hal yang seperti itu ya. Maka yang dilakukan ya tentu kita harus benar-benar sabar ya, sabar mencari celah apa yang mereka butuhkan, kemudian kita bisa penuhi ya. Terutama kalau orang suku pedalaman kayak begitu itu bahan makanan sebenarnya, karena makanan mereka itu yang di suku Togutil ini ya, kita bahas ini, itu mereka makanannya itu sagu. Ya, makanya sagu. Kemudian juga cari ikan di sungai, bisa cari babi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka diberikan bahan makanan yang lebih baik ya, yang dari luar tentu, terutama dalam hal ini adalah beras, maka mereka sangat tertarik. Dan ini pula yang dilakukan oleh Ustadz Nur Hadi di awal itu memberi beras gitu ya. Kemudian juga membawakan supermie, biskuit dan lain sebagainya itu. Dan mereka senang karena ini lebih mudah untuk memasaknya. Juga tentu dari sisi rasa tentu juga lebih enak itu ya, lebih enak lah. Karena orang di pedalaman itu jangankan kok mau mencari bumbu-bumbu yang macam-macam itu ya, ketemu garam aja itu sudah mewah itu kan. Jadi makanya Ustadz Nur Hadi itu kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan, sehingga kemudian mereka merasa bahwa ini kok orang baik gitu ya, kok memberi kita yang ini, berarti orang ini orang baik, bukan orang yang bermaksud jahat. Sehingga kemudian Ustadz Nur Hadi diterima oleh masyarakat situ, ketika datang kemudian disambut dengan baik gitu ya, diterima dengan baik walaupun belum Islam, tapi dia sudah bisa diterima. Itu tahapan dakwah yang sudah sangat luar biasa, itu bisa diterima oleh masyarakat pedalaman yang sangat asing buat kita. Mereka pun kita pun asing juga buat mereka asing buat kita juga itu ya. Kemudian bisa diterima, bisa di situ duduk bersama, bakar singkong, kemudian masak bersama, kemudian makan bersama, itu sudah sangat luar biasa. Baru tahap-tahap berikutnya ya tentu kita ada pengenalan itu. Jadi berangkat dari kepedulian, kemudian menemukan cara-cara itu ya, maka kemudian Posdai Hidayatullah kemudian membuat program-program untuk orang-orang suku pedalaman itu agar mereka nanti bisa menjadi lebih baik lah, itu ya, lebih baik dari sisi kualitas hidupnya juga sarana kehidupannya. Maka kemudian kita bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait, kita memprogramkan untuk membuat kampung mu'alaf suku Togutil. Nah, baik, sebelum situ, jadi menjadi pintu masuk untuk mereka tertarik kepada Islam tadi melalui memberikan kebutuhan makanan mereka ya.
keberagaman mereka. Setelah kemudian mereka tertarik, apa yang dilakukan sehingga kemudian mereka mau menerima Islam sebagai agamanya? Ya. Jadi untuk menjadikan masyarakat yang masih terpencil begitu ya, suku pedalaman gitu masuk Islam, itu juga butuh waktu yang cukup panjang. Ya, artinya kita memang harus bersabar untuk menjadikan mereka itu berislam. Bahkan ya, jangankan kok kita menuntut yang yang ketaatan ibadah yang itu ya. Sedangkan orang itu sudah syahadat saja, itu untuk mengerjakan sholat mereka belum mengerti. Nah, maka itu juga butuh waktu ya. Nah, jadi upaya-upaya yang kita lakukan yang pertama itu memang bagaimana mengenalkan tata cara hidup Muslim yang baik itu bagaimana. Ya, makanya kemudian Ustadz Maharadi menemukan mereka itu kan ada yang tertarik masuk Islam karena tertarik dengan tata cara kehidupan orang Muslim itu kok yang baik, bersih begitu. Nah, jadi kita kenalkan bagaimana berpakaian yang baik, berpakaian yang benar, menutup aurat. Kemudian juga dijelaskan ketika kita menggunakan baju ini, maka kita akan terjaga kesehatan kita. Ya. Kemudian juga langkah selanjutnya diberikan alat sarana untuk kebersihan badan, ada sabun, ada pasta gigi, ada sikat gigi, sampo begitu. Sehingga mereka kemudian ketika mereka mandi dengan sabun, tentu mereka lebih nyaman dan lebih senang. Disitulah kemudian kita masuk bahwa Islam itu harus bersih, Islam itu harus teratur, harus ini. Sehingga mereka kemudian pertanyaan dari mereka ketika mereka sudah nyaman dengan cara-cara hidup yang Islami ini, yang bersih ini, kemudian mereka bertanya bagaimana kemudian bisa jadi orang Islam. Ya, tetapi lagi itu kan ketika diceritakan itu kan pendek saja, tetapi prosesnya itu panjang banget itu ya. Jadi untuk menjadikan mereka mau mandi pakai sabun aja itu juga bukan perkara sederhana itu. Ya, untuk gosok gigi aja, itu bukan perkara sederhana. Jadi hingga saat ini sudah berapa tahun Posdai membina masyarakat suku Togutil di sana? Dengan kehadiran Ustadz Nur Hadi itu sekitar 6 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun lah. Gitu ya. Itu kemarin ditandai dengan adanya anak suku Togutil asli ya, kemudian dibawa ke Jawa dan kemudian sempat belajar di sekolah dai Hidayatullah di Ciamis Bogor. Kemudian juga anak dari kampung sana asli yang tadinya dia Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan kemudian juga dibawa menyusul ini ke Jawa dan kemudian sempat juga belajar 1 tahun lebih di sekolah dai Ciamis Bogor. Dan kemudian alhamdulillah mereka sudah kembali dan mereka kemudian bisa ngajar ngaji di sana. Baik para penonton dan pemirsa di manapun berada, proses perjalanan 7 tahun untuk memperkenalkan Islam dari mulai menawarkan, memberikan kebutuhan pokok mereka, kemudian sampai kemudian akhirnya mereka mau memeluk Islam, dan itu pun masih butuh proses perjuangan yang tidak sebentar. Nah, mungkin Mahladi ini bisa menjelaskan ketika sempat beberapa hari bersama mereka, apa sih perbincangan mereka tentang Islam dan harapan mereka, keinginan mereka dengan mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi suku Togutil ini adalah suku tertutup ya, sebagaimana kebanyakan suku primitif lainnya. Artinya apa? Artinya mereka ini hidup berkelompok. Biasanya satu kelompok itu satu keluarga besar, gitu ya. Nah, kalau ada orang luar datang, gitu ya, entah itu datangnya cuma sekedar menampakkan diri, itu sudah dianggap itu musuh, akan mengancam mereka. Jadi siapapun orang di luar kelompok mereka yang tiba-tiba ketemu itu adalah musuh. Nah,
Karena pemahaman ini pemahaman awal mereka ya. Karena pemahaman inilah maka kita menjadi maklum ketika ada orang luar kemudian datang kemudian langsung mau dipanah, itu kemungkinan besar karena mereka bersiap-siap itu musuh ya? Kalau dia menyerang saya melakukan serangan duluan begitu ya. Nah, begitu juga dengan yang dialami oleh Ustadz Nur Hadi. Nah, itu di majalah bisa dibaca bagaimana cara beliau ini melakukan pendekatan kepada suku Tongkutil itu ya. Mulai dari tentang judul tertarik akhlak yang baik gitu ya. Iya, betul. Nah, mulai dari mereka berhari-hari menemukan, karena kan mereka ini nomaden. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini sudah relatif mau menetap di pinggir-pinggir sungai kalau sekarang ya. Kalau dulu nggak, nomaden sekali. Jadi untuk menemukan mereka itu harus berhari-hari itu ke dalam hutan. Dan Ustadz Nur Hadi itu sengaja mencari warga yang pernah ketemu dengan orang Tongkutil, minta supaya diantar ke sana. Sampai di sana belum tentu ada juga mereka, karena bisa jadi dulu sempat ketemu di sana, tetapi ketika ke sana lagi sudah pindah lagi kan begitu ya. Nah ini di sana kita ceritakan bagaimana jerih payahnya Ustadz Nur Hadi mengawali dakwah itu. Dan ketika datang mereka seperti biasa disambut seperti musuh begitu ya. Tetapi dengan pendekatan yang luar biasa seperti tadi dikatakan membawa makanan gitu ya. Dan ini yang menarik ya, bagi suku Tongkutil itu kalau kita sudah berhasil makan bersama-sama mereka, itu artinya pintu sudah terbuka, mereka sudah bisa menerima kita. Nah, cuman untuk bisa makan bersama-sama itu kan tidak mudah, nggak bisa sekali datang langsung diajak makan bersama, nggak bisa, ada proses di situ gitu ya. Nah, ketika sudah bisa makan bersama-sama mereka, kemudian Ustadz Nur Hadi ini sampai menginap di sana ya. Hidup bersama mereka. Dari situlah Ustadz Nur Hadi sampai menangis tuh melihat kehidupan mereka yang luar biasa ya, hujan, ketika hujan turun mereka kebasahan, anak-anak kecil gitu ya. Nah, saat itulah Ustadz Nur Hadi mengatakan saya harus membina mereka. Kalau dulu gitu ya, bangsa-bangsa Quraisy itu bisa dibina oleh Rasulullah, seharusnya mereka juga bisa kita bina gitu ya. Nah, dengan semangat itulah dan dengan keharuan ya ketika betul-betul berhadapan dengan mereka, akhirnya timbullah semangat dalam diri Ustadz Nur Hadi untuk membina mereka. Nah, bagaimana membina mereka itu juga perlu proses seperti dikatakan oleh Pak Samani. Itu tidak sebentar, bagaimana harus memberikan makanan, memberikan hadiah. Bahkan mereka itu menganggap begitu kita mengasih pakaian, itu pakaian itu sekali pakai. Jadi kalau Ustadz Nur Hadi ngasih pakaian, ketika berkunjung lagi sebulan kemudian, pakaian itu sudah dibuang karena sekali dipakai berhari-hari, setelah selesai dibuang. Bukan dicuci, bukan begitu. Akibatnya ya harus banyak memberikan pakaian, memberikan pemahaman, memberikan tadi ya sabun segala macam, dan itu memang butuh dana yang besar ya. Nah, inilah kita perlu membantu bersama-sama ini Ustadz Nur Hadi ini supaya proses dakwahnya itu masuk di situ ya, karena keluhuran budi kalau mereka itu kan simpel saja. Mengukur orang baik itu ketika orang mau membantu kan, itu simpelnya ya, kemudian senyum itu aja. Dan mereka itu memang bahasanya susah dipahami oleh Ustadz Nur Hadi, bahkan oleh orang Mabas nih, karena ada sedikit perbedaan di situ. 1,5 tahun baru saya bisa ngobrol dengan enak sama istri saya. Nah, jadi bahasanya begitu, bahasanya berbeda. Tapi intinya mereka bisa dibina. Buktinya itu bisa, gitu ya. Bahkan tadinya Pak Herman bilang tadinya saya ini bukan orang Islam, Pak. Tapi karena istri saya Muslim, saya dimuslimkan oleh istri saya. Mau bayangin orang Tongkutil yang sudah Muslim mengislamkan orang di luar Islam ya. Ya saya melihat istri saya itu baik, kemudian Ustadz Nur Hadi juga sangat baik membina kami. Akhirnya ya saya juga masuk Islam ketika itu. Jadi memang akhlak yang baik itulah yang terlihat secara zahir ya. Islam kan lahir untuk akhlak ya, memperbaiki akhlak. Rasulullah juga hadir, saya hadir untuk membina akhlak, yang memperbaiki akhlak. Nah, itulah yang digunakan oleh Ustadz Nur Hadi. Nah, itu kalau kita baca di laporan utama itu lengkap itu ceritanya bagaimana lika-liku Ustadz Nur Hadi ini membina mereka.
Jadi sekeras apapun jiwa seseorang ketika kemudian sudah ditawarkan oleh dengan akhlak Islam, insya Allah akan luluh, kan begitu ya, inspirasi yang bisa kita ambil. Dan seperti kemudian masyarakat suku Togutil yang kemudian sekarang sudah menerima Islam sebagai agamanya, dan insya Allah mudah-mudahan semua suku Togutil bisa menerima Islam. Insya Allah dalam proses dakwah berjalan oleh sosok Ustadz Nur Hadi. Wah, ini sosok yang nanti insya Allah kita akan hadirkan di channel Majalah Syahid. Makanya jangan lupa like and subscribe channel Majalah Syahid agar kita terus aktif dalam menyebarkan inspirasi-inspirasi dari keislaman, insya Allah. Baik, Ustadz Samani, dalam tulisan ini diceritakan tentang rencana Posdai membangun kampung mu'alaf. Boleh ceritakan kepada para pemirsa tentang rencana membangun kampung mu'alaf ini? Iya, baik ya. Bahwa program pembinaan terhadap suku pedalaman itu pertama membutuhkan waktu yang panjang. Kedua juga membutuhkan langkah-langkah yang konkret ya, sehingga kita bisa mengangkat peradaban mereka itu menjadi peradaban yang setara dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti kita ketahui, masyarakat suku Togutil itu tadi disampaikan Ustaz Mahladi, dia masih nomaden, dan pindahnya itu juga kalau mau pindah aja kan gitu ya. Nah, maka dengan nomadennya ini, dengan berpindah-pindahnya ini, maka akan sangat menyulitkan pendataan, sehingga bisa dipastikan ya mereka nggak bakalan punya KTP. Kalau punya KTP nanti dicatat alamatnya di mana kan nggak jelas gitu ya. Nah, biasanya mereka itu bisa diajak untuk tidak berpindah-pindah lagi itu apabila mereka itu dibuatkan rumah. Itu ya, di beberapa suku yang kita bina, mereka itu mensyaratkan ya kami nggak akan pindah kalau dibuatkan rumah. Yang rumah itu nggak bakalan kami tinggalkan, wong rumahnya baik kok ditinggalkan gitu ya. Nah, jadi rencana mendirikan kampung mu'alaf ini ya, itu nanti dilalui dengan tahapan-tahapan yang agak juga panjang ya. Dari pertama kalau kita mau melakukan pembinaan kan kita melakukan kunjungan-kunjungan secara sporadis ya, sambil mengenal. Kemudian setelah kunjungan sporadis, kemudian mereka sudah kenal kita juga kenal dia. Kemudian ada menginap beberapa malam. Nah, nanti kemudian langkah selanjutnya itu kita tempatkan dai-dai kita untuk tinggal bersama dengan mereka. Apakah dai itu berasal dari luar daerah situ, ataupun warga masyarakat situ yang kemudian kita didik di sekolah dai, kemudian kita kembalikan ke situ, yaitu alternatif itu ya. Nah, sehingga ketika sudah ada yang membina, biasanya mereka kemudian pemahamannya sudah mulai bisa berubah. Nah, barulah kemudian langkah-langkah administrasinya itu dibuat, yaitu bagi yang sudah menikah, mereka kemudian diupayakan mendapatkan buku nikah. Ya, buku nikah itu tentu prosesnya tergantung kepada aparat pemerintahan di desa situ atau KUA-nya di situ, apakah memerlukan akad nikah baru ataukah cukup dengan ini sudah suami istri kemudian diterbitkan surat nikah. Itu tergantung di situ itu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah warga ini kemudian mendapatkan buku nikah, kemudian didaftarkan ke Dispenduk Capil untuk mendapatkan KK. Nah, KK ini nanti kemudian ini yang akan kemudian menunjukkan orang yang bersangkutan ini penduduk mana. Itu kemudian jelas itu. Nah,
biasanya kemudian dari Dispenduk Capil kemudian dia mencaratkan Bapak Ibu tinggal di mana agar alamatnya nanti tercatat. Maka dari situ kemudian kita kasarkan, kita jangan pindah-pindah lagi ya. Kita kunjungi, kita bina, jangan pindah-pindah lagi, nanti kita akan bikinkan rumah setelah alamatnya jelas. Nah, kita kemarin program yang di sana kan kita ngutus Ustadz Muin untuk menentukan di mana lokasinya. Sudah ada ya, sudah ditunjuk lokasinya. Kepala desanya juga sudah memberikan dukungan ya. Dan setelah KK itu kemudian didapatkan, nanti diterbitkan KTP mereka. Setelah mendapatkan KTP, mereka nanti akan mendapatkan layanan dari pemerintah. Nah, selama ini kan mereka mendapatkan layanan bagaimana? Nggak punya data, itu kan? Mau ke puskesmas, nggak punya juga KTP, itu kan? Dan lain sebagainya. Jadi setelah mereka punya KTP, dapat layanan dari pemerintah, dan kemudian dia tinggal, kita buatkan rumah di tempat yang sudah ditentukan oleh kita, oleh aparat terkait di sana, dan kemudian itu kita bina bersama-sama, ya, antara Posdai dan dai-nya Posdai, kemudian dengan pemerintahan di situ kita bekerja sama untuk membina mereka agar mereka menjadi warga masyarakat yang setara. Masya Allah, ini sebuah kerja besar ya ini ya, membangun peradaban kalau gitu nih. Masya Allah. Panjang ya. Itu tidak cukup waktu 5-10 tahun, Pak. Gimana kalau ada pemirsa dan penonton kita yang ingin membantu berkontribusi dalam program tadi? Iya, bagi masyarakat yang mau berkontribusi ya, mau berperan besar untuk ikut membina masyarakat suku Togutil ini ya, silahkan ya, kami di Posdai ya, di Posdai Persaudaraan Dai Indonesia, bisa dilihat di halaman majalah kita juga ada rubriknya, itu ya, ada rubriknya. Biasanya ada serial dai juga ada. Kemudian ada juga laporan-laporan kegiatan kita ya yang ada di majalah Suara Hidayatullah, bisa dilihat di situ. Kalau mau seumpama mau transfer langsung juga ada rekeningnya itu. Nanti kita cantumkan di link kita cantumkan alamat rekening dan kontak ya. Iya, jadi ya sudah sangat mudah lah kalau mau berperan ya, berperan untuk kemajuan masyarakat suku pedalaman ini, insya Allah. Jadi yang kita lakukan pertama itu ya, untuk kampungan, kalau untuk mewujudkan perkampungannya nanti ya, setelah masyarakat sepakat untuk tidak pindah kemana-mana, kemudian kita buatkan rumah. Rumah tentu tidak hanya rumah toh, mesti harus ada tempat ibadahnya. Tempat ibadah itu juga nanti mesti harus dilengkapi dengan sarana pendidikan, sekolah, ya, sarana pendidikan. Karena ini menjadi kunci untuk memberikan pemahaman bagaimana kehidupan yang baik itu di sekolah ini, ya. Sehingga anak-anak masyarakat suku pedalaman, suku Togutil itu kemudian bisa dididik, dan semoga mereka kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bisa jadi kalau mereka mau kemudian bisa dididik setelah lulus SD atau SMP itu, dididik di pesantren-pesantren kita atau di sekolah-sekolah dai kita. Kemudian mereka kembali ke masyarakatnya dan menjadi orang-orang yang bisa membawa masyarakat suku Togutil itu menjadi masyarakat yang lebih maju, insya Allah. Baik, terima kasih. Para penonton, para pemirsa, ini luar biasa kupasan pada Sabtu pagi ini, insya Allah, tentang suku Togutil dan sebuah proyek besar yang saya kira kita semua bisa terlibat dalam pekerjaan besar ini, yaitu membangun masyarakat suku Togutil. Tidak saja membangun rumah dalam perkampungan mu'alaf, tapi juga di situ ada masjid, ada sarana pendidikan, dan juga tentunya nanti insya Allah mudah-mudahan ada pembangunan ekonomi juga di situ ya, harapannya begitu. Dan bagaimana situasinya suku Togutil tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Mahladi Murni, yang juga beliau penulis dari
tulisan tentang suku Togutil ini dan bagaimana proyek-proyek dakwah yang sudah disampaikan tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Samani Harjo. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan kemudian tidak sekedar inspirasi tapi kemudian kita sama-sama bergerak untuk membantu masyarakat suku terasing yaitu suku Togutil. Terima kasih atas kesetiaannya menyaksikan tontonan bedah rubrik laporan khusus ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Maulani Murni yang telah membersamai kami dan Ustadz Samani Harjo yang juga sudah membersamai kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.